Udah gue denger jeritan arwah. Ada kesannya kayak arwah yang baru meninggal. Di atas musuh. Yuk, samperin. Ke atas ya. Itu mamanya tuh. Itu mamanya. Iya, mamanya cewek. Mamanya cewek, bener. Kayak marah banget gitu. Boleh gue praktekin, Bo? Jadi kayak mamanya gini. Iya, iya. Ayo lu ke atas, ayo lu jangan ke situ. Iya, Ay. jangan. Lu pindah. Ini aku lari nih. Iya. Dia ngejar. Mukanya serem banget lagi. Ngejar. Diem. Jadi Ronald the View tadi, Gue lihat tuh. tiba-tiba ada kayak sebuah kayu berbentuk salib ya. Buak, jiwanya hancur total. Ronaldo view-nya. Iya, terus sekarang di balik yang salib yang ngancurin itu, ini udah kesannya kayak fantasi banget sih. Ada bosnya, this is the real boss nih, Bram. Lu lihat nggak depan gua? Ini istilahnya cukup tinggi. Nah, ntar gue dibawa ke suatu Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, membawa hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi masih bersama kita berlima, full team. Dan seperti biasa ada Bro Willy, ada Jesselyn, ada Eileen, ada Bang Adam, dan juga ada gue Bob di sini. Dan untuk hari ini kita akan menguak sebuah kasus, bisa dibilang bukan kasus juga, tapi adalah sebuah cerita, tapi juga dari based on true story. Kebalikan tuh, yaitu adalah sebuah kisah horor yang dimana berada di Amerika Serikat, dan ini itu sudah pernah dibahas juga di sebuah film yang sangat-sangat hits juga, yaitu adalah Conjuring 2, yang dimana di situ ada Ed Warren dan juga Lauren Warren ya, dimana di pembukaannya mereka datang ke sebuah rumah, dan rumah itu adalah haunted house yang mungkin terkenal juga, dan ini menjadi sebuah kisah yang bisa dibilang yang sangat-sangat sulit juga bagi mereka berdua, yaitu adalah Amityville House. Amityville House ini adalah rumah besar yang bergaya kolonial Belanda di tepi danau yang beralamat di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York City, Amerika Serikat ya. Oke, rumah Amityville ini berdiri semenjak tahun 1924 sampai 1960, yang dimana rumah atau pemilik pertama ini bernama John and Catherine Maynehem ya. Waduh. Jadi beliau ini adalah sepasang suami istri, yang dimana dia akhirnya mewariskan rumahnya tersebut ke putrinya, dan putrinya tersebut setelah berapa bulan kemudian menjualnya kepada pemilik kedua yang bernama adalah Joseph and Mary Riley. Sayangnya mereka berdua harus bercerai, yang dimana mereka juga akhirnya harus tapi menjual rumahnya kembali, dan disitulah akhirnya dibeli oleh keluarga DeFeo, yang dimana kisah ini dimulai. Oke, DeFeo family ini nih tinggal di sana itu tahun 1974, yang dimana memang belum ada keanehan ataupun yang terasa aneh pada awalnya. Tetapi semua ini dimulai oleh salah satu anaknya yang bernama adalah Ronald DeFeo Jr. atau singkatnya ya dipanggilnya adalah Ron ya. Si Ron ini akhirnya membunuh ke-6 keluarganya, yang dimana bapak ibunya, terus juga ada adik-adiknya yang bernama itu banyak banget ya. Adik-adiknya tuh ada John and Mark, di mana ini adalah laki-laki yang berumur 9 tahun dan juga 12 tahun. Serta juga ada Allison, anak-anak cewek berumur 13 tahun, dan juga Dawn 18 tahun. Dan di situ Ron sebagai kakak dimulailah pembunuhan sadis itu terjadi. Dan banyak banget keanehan ya kenapa semuanya itu terjadi. Dan kayaknya nih mereka udah mulai sedikit mendeduksi nih ya. Tapi gue jelasin dulu ada yang aneh apa enggak di keadaan ini di rumah tersebut, karena banyak banget yang agak-agak suspicious juga ya di sana ya. Yang pertama ini katanya sih Ron itu mengaku setelah membunuh keluarganya, katanya tuh dia itu tuh membunuh karena mendengar bisikan bahwa harus membunuh keluarganya. Dan dari situ akhirnya lah terjadi. Walaupun sebenarnya banyak banget ya sebelum kejadian tersebut dan itu terjadi. Tapi cerita horor ini dimulai ketika keluarga DeFeo akhirnya menjual rumahnya tersebut
9 bulan kemudian, kalau kurang lebih ya kalau salah, pokoknya berapa bulan kemudian akhirnya dibeli oleh keluarga George Lutz, yang dimana keluarga George Lutz ini terdiri dari suami dan juga istri beserta 3 anaknya. Dan kejadian-kejadian janggal pun dialami oleh keluarga George Lutz ini. Yang pertama, dari kondisi rumah yang begitu dingin, padahal mereka sudah membuat penghangat dari perapian dan segala macam, itu tuh tetap dingin dan mencekam lah bahasanya. Dan yang kedua, adanya lendir-lendir yang keluar dari atap dan menuju ke karpet, serta juga suara-suara bisikan get out. Dan yang paling anehnya lagi adalah Get out tuh yang pendeta kan? pendeta. Iya. Nah, itu pendeta dulu yang di awal. Jadi di awal mereka mendatangi rumah, mereka itu tuh Kayak langsung ritual udah disuruh pembersihan. Ya, ritual pembersihan. Karena Iya. mungkin dia tahu kalau itu adalah rumah yang dulunya adalah punya kasus. Nah, dari situlah suara-suara get out itu keluar dari si bapaknya itu kan, si bapak ya, bapak pastor itu. Dan ya udah akhirnya tidak terjadi pembersihan tersebut, ya kan ya. Dan suara-suara get out itu masih sering didengar oleh pihak keluarganya sampai akhirnya pada 28 hari kemudian mereka pergi dari rumah tersebut tanpa membawa pakaian sehelai pun dan juga isi kulkas yang masih penuh. Dan dari situlah akhirnya film tersebut bermuncul. Dan buku-bukunya Amityville Horror bermuncul dari keluarga George Lutz sendiri, yang dimana filmnya ini kalau nggak salah itu tuh di tahun 2005 ya, yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Iya. Wah, si ganteng itu ya, si Deadpool. Dan Ryan Reynolds ini menceritakan bahwa after keluarga George Lutz-nya lah setelah itu ya. Tapi banyak banget bumbu-bumbu lagi sih di film tersebut. Jadi nggak plek ketuplek kalau katanya Bro Willy ya kan. Kejadian itu terjadi. So, menurut kita Amityville House ini kayaknya layak untuk kita coba ungkap kasusnya. Karena gue udah nanya sama tim DA juga sama yang lain bahwa memang masih ada energi demon di sana. Bener bang? Iya. Kok lu ketawa bang? Gue hari ini mau serius loh. Karena fix 1000%. Iya. Oh iya. Jadi guys, gue hari ini mau serius. Karena sudah banyak komen-komen yang membuat saya kata saya jayus. Emang jayus sih. By the way, keren kan kalau Bo yang duduk situ kan. Yeay, Bo datang lagi. Welcoming Bo yang abis hilang di Stonehenge. Oh iya benar juga Mas. Gue belum nonton loh, saya belum review. Gue jadi gak tahu. Semoga gak bagus ya. Jadi ada komen, ih nggak ada Bo, iya nih kurang lengkap. Ya, tapi amin, ternyata ada amin. komennya beda. Yang komennya adalah, bagus ya nggak ada Bo. Udah usir aja. Jangan gitu dong. Harus nonton sih Bang. Jadi Aileen bikin sebuah ritual di batu itu sebenarnya. Sejak kapan? Iya. Gue mau serius hari ini. Oke. Pantesan ada yang panas banget sama beda banget hari ini ya. Beda banget, terlalu serius kayaknya. Makanya gue lihat aja dia. Iya. Enggak tahan. Paling 10 menit keluar lagi nih. biar gue tuh nggak kena jadi bulian netizen. Karena yang suka bercanda bukan gue doang. Hati gue kayak gak suka gitu, gak terima gitu loh, serius Bang. Oke lah, mari kita mulai deduksinya. Tapi sebelum deduksinya, balik lagi, gue mau memberitahu bahwa memang di sini dulu kita sempat ya kalau nggak salah ya menjalin komunikasi dengan Lorraine ya, Lorraine Warren sendiri, dan kita sempat, gue nggak tahu udah masuk rekam di konten apa nggak, kayaknya belum ya. Belum kayaknya. Dari situ kita nanya dari kasus-kasus, karena untuk buat bahan konten juga sih ya kan. Kasus apa sih yang menurut lu yang paling menarik ataupun yang paling sulit lah bahasanya kayak gitu kan. Dan dia akhirnya menyebut Amityville lah, Amityville ini ya, Amityville House ini ya. Dan dari situlah akhirnya kita berkeputusan coba yuk Amityville, dan kita lihat bagaimanakah Amityville House ini kita ungkap keberadaannya. Dan kita nggak tahu apakah kita mau nanya lagi ke Kita lihat deh. Lorraine. Karena takutnya dari tadi kita udah disamperin sebenarnya. Nah, daripada kita terus-terusan dimanipulasi, kita coba lihat situasinya kondusif atau enggak. Barusan Kari sih bilang mendingan jangan Willy, mendingan langsung aja. Langsung Iya sih, aja gue ya? setuju sih. Oke, sip, kalau kayak gitu langsung aja kita mulai untuk deduksi astral. Kita mulai untuk deduksi astralnya. Kita langsung aja untuk bertanya kepada tim DA apa yang dirasakan dan apa yang dilihat ketika men-scan dari Amity House. Dan untuk kalian sebelumnya ya, itu tuh ada keanehan juga, lupa gue sebut tadi, di jam 03.15 kejadian-kejadian yang gue sebutkan tadi dan bahkan lebih yang gue gak sebutkan itu tuh terjadi di jam segitu, jam 03.15 pagi AM. Dan until now sekarang udah berpindah-pindah kepemilikan. Tapi anehnya nih, ini anehnya ya, anehnya semuanya itu tuh berhenti di keluarga George Lutz. After that, setelah berpindah kepemilikan tidak ada kejadian-kejadian paranormal apapun di rumah tersebut. Oh, abisnya di yang Lutz itu. Iya.
Tapi nggak tahu lah ya, apakah itu apa kata media doang atau kayak gimana. Karena setelah kejadian George Lutz ini muncul bukunya, karena emang udah ya media sangat-sangat tertarik dengan ini kan. Jadi naik lagi harga rumahnya yang tadinya $88 dibeli oleh George Lutz, sekarang harganya udah sampai $1 juta, bahkan lebih gitu kan. Sangat-sangat investasi yang sangat luar biasa. Ini nggak usah deduksi, they're hero already. Serius. Itu di belakang lu. Halo. Dan bener nggak di belakangnya? Bo, energinya Gue fix. masuk ke memori Mas Will. Oh oke, yaudah nggak apa-apa. Lu You'll be alright. jelasin. Oke, so far sih itu aja sih. Untuk update aja. Dan until now pun juga ya rumah itu memang tidak ada yang cuma dibeli doang, tapi mungkin nggak ditinggalin gitu. Mungkin kalian yang di rumah pada tahu, update-nya silahkan komen di bawah. Oke. Gimana Bro Will? Langsung aja Bro Willy dulu seperti biasa. Oke. Ladies first. Ya. Oh, salah. Oh iya, gue mau serius. Tuh kan udah bilang kan 5 menit juga nggak tahan dia kan. Alright, pas gue tadi lagi doing my research artikel mengenai Amityville. Bacanya gimana sih Amityville aja ya? Amityville. Ya Amityville itu. Kita lihat nanti Bang Adam gimana pengucapannya. Amityville. Pertama sih bener, nanti kedua ketiga juga salah. Jadi pas gue research tadi itu fix 1000% ini udah ada unsur kubu kiri. Kenapa? Karena pas gue nonton video-video mengenai Amityville, terus gue research teksnya, foto-fotonya, I swear, tiba-tiba kayak ada presence kubu kiri gitu ngeliatin gue. Terus dia kayak gini nih, gue iblisnya ceritanya ya, Jesslyn tuh gue, dia tiba-tiba ke belakang gue, terus kayak gini, serem banget asli. Kamu ngapain? Mendingan kamu langsung aja biar tahu. Langsung apa? Langsung Datang pokoknya aja. langsung cari tahu ke sana. Jadi dengan kata lain ini yang tipe agresif dan dia langsung nantang untuk nantang sih in a way ya, dia nantang kayak untuk kita langsung ke sana. Dia agresif. Itu satu. Kedua, ini ngerinya intensitasnya mirip Burari Death. Iya, Bedanya kalau Burari Death itu kita berhubungan dengan dimensi iblis langsung, seremnya di situ. Kalau di sini kita tahu ini iblis yang masih berhubungan di astral bumi. Nah, terus ketiga, ini iblis kita nggak tahu ya ntar powernya gimana. Tapi this guy definitely have the power untuk manipulasi yang sampai ekstrim. Kalau tadi aja dia mampu giniin gue di belakang kayak yang kayak gue praktekin ke Jesslyn tadi, ayo kamu ngapain? Langsung aja ke sini cari tahu. Dia bisa begitu yang lebih powerful lagi ke kisah-kisah yang dulu. Makanya yang diceritain ketika siapa yang lihat bayangan hitam, Ron ya. Mungkin itu dia, mungkin enggak. Tapi I believe kalau itu iblis, dia punya kemampuan untuk itu. Dan bisa terjadi, potensi terjadi, sangat amat bisa terjadi itu. Baru itu sih yang gue dapat. Oke. Dari Jess. Aku dari tadi kayak udah ngerasa dingin yang menusuk ya. Jadi aku sempat coba scan rumahnya, terus ke dalamnya. Energinya tuh mereka udah tahu, udah nunggu kita ada di sana. Tapi at the same time mereka memberikan kesan dingin yang menusuk. Sesuai dengan apa yang dirasakan oleh keluarga Lutz itu ya ketika pindah ya. Jadi udah pakai penghangat tiap hari tetap aja dingin. Itu aku bahkan nggak baca tentang itu. Itu pun yang di istilahnya dialami secara nyata loh. Ini kan kalian secara astral ya. Itu secara nyata. Oke, lanjut. Ada lagi, Jess? Sementara itu aja sih. Ntar sisanya tinggal Nanti kita dilihat. minta tolong sama Jesselyn ya Iya. untuk menggambarkan as always. Oke. Baru keingetan. Gue mau nanya, eksistensinya di sana ada berapa banyak kalau boleh tahu? Demons-nya. Demons or arbis or Nah, baru arwah? gue mau nambahin. Jadi yang gue mau nambahin tadi ada beberapa eksistensi jiwa atau arwah. Tapi ketika gue mau grabbing into them, maksudnya kayak pengen tapping mereka gitu, nyentuh mereka, ada satu dimensi yang kayak kira-kira gini abstraknya. Oh, lo kalau mau tahu mereka, langkain gue dulu. Wah, ini penguasa nih di rumah ini nih. Jadi ini bukan sekedar iblis yang cari tempat tinggal, terus happy go lucky, godain arwah. Ini udah bikin apa ya Dam ya? Bikin kepentingan dan kerajaan mini. Iya benar, gue setuju. S Jahat penuh sih. sih ini sih iblisnya sih. S penuh bahasa Inggris ya. S Penuh. penuh whole. S. Ya. Iblisnya tipe yang gitu. Gue nggak bercanda kan guys. Oke, lanjut. Gue buat dia gak serius. Itu bukannya S sama lubang. Udah
Tolong yang ini ditampilkan ya. Yang ini gimana ya? Kepolosan Aileen. So Iya, that's gak why sih? kita suka membuli Aileen. Ya Karena tapi kan memang dia polos. oh itu kan lubang kan. Polos tapi Lubang es dengan lubang es tuh beda. Emang yang mau dibilang apa? Asshole kan? Lanjut yuk, lanjut. Gitu kan? untung masih ada yang normal di sini. Jesslyn, aku padamu. Iya kan? Itu kan kata-kata Normal makian. kok, Bang. Aku normal. Aku merasa memang itu iblis dan memang si Ronnya sendiri dia kan yang dikatakan sebagai Lin, pelaku. sorry Lin, ralat Lin. Ini ceritanya tuh horor, jangan. Aku ngerasa itu iblis ya. Iblis itu bentuk. Iya emang begitu ya Kamu gimana? pikir kindergarten dong. Ya tapi story-nya aku pernah ngajarin anak kindergarten. Ya memang ada iblis ya. Terus memang itu aku berasa dia benar-benar mempengaruhi si Ron ya yang pelaku dari pembunuhan rumah itu. Dan aku sendiri juga merasa si Ron sendiri satu emang karakternya gak beres. Kedua memang dia kayaknya punya penyakit mental deh, makanya gampang banget dimanipulasi. Jadinya kenapa dia melakukan pembunuhan itu, dan aku ngerasa ketika dia melakukan pembunuhan itu sadar gak sadar gitu sih. Jadi bukan yang 100% sadar. Jadi dia memang punya penyakit mental ya? Punya penyakit mental. Sama dong ya, kalau gitu ya. Penyakit mental. Mental. Dan 5 menit nih. 5 menit guys. Kayaknya kurang gak sih? Dari dulu saya nggak pernah percaya omongan Bu sih. Serius, kasihan. Ya, serius yuk. Oke, nah pertanyaan gue adalah sekarang gini. Jadi nih demon ini sebenarnya udah ada di rumah tersebut dari awal rumah itu ada, atau memang dari pihak Ronnya sendiri yang membawa? Karena di sini mulai kasus ini tuh ada di Are you rumah. okay? Keluar, jangan kesana ATI. sekarang. Kita belum ATI sorry, keluar. ATI. Ini kuping aku tiba-tiba sakit banget. Diserang kah? Energinya kuat sih. Energi si demon ya? Kuat banget. Oke, aman ya Jess? Aman. Oke, Kuat banget. balik lagi ke pertanyaannya seperti tadi. Apakah memang si dari rumah itu dari awalnya ya kan ya? Kalau di Indonesia tuh biasanya di rumah itu tuh ada kuburan lama. Makanya rumah itu angker biasanya kalau di Indonesia. Tapi apakah memang sebenarnya Ron yang membawa tersebut? Menjadi rumah itu menjadi angker. Kalau dilihat mungkin dari siapapun atau Bang Adam belum Itu tadi? kayak something yang mesti ITI deh. Nggak bisa dari sekarang itu. Atau lu ada coba Bang, giliran lu Bang. Oke, jadi gue dapetin sebuah kondisi memori Bang. Nah di memori ini gue dapetin si Ronald. Si Ron itu berada di lantai 2. Dia sedang berdiri. Nah tiba-tiba gue jadi posisi gue kayak mata gue tuh ada di si demonnya. Nah, Gimana? mata gue ada di posisi demonnya. Jadi gue seolah-olah demonnya. Oke. Nah karena gue memang mengkoneksikan gue sama demonnya nih. Gue pengen tahu. Karena kuncinya itu di Ronald, Mas Mil. Nah jadi gue cari benang merahnya. Akhirnya gue ngikutin jalur si demonnya. Demonnya itu sedang memandang si Ronan jauh dari rumahnya itu sebenarnya. Mungkin ada sedikit hutan-hutan dikit lah bisa dibilang. Nggak bisa dibilang hutan sih, banyak ada berapa pohon di situ. Nah dia standby di situ. Dia lagi ngeliatin si Ronald. Tunggu, gue mau nanya. Ini posisinya pas malam kejadian itu apa before? Belum Ya? belum. Dan ini sering terjadi karena dia kayak mengawasi si Ronald dulu. Oh ini titik-titik di mana Ya. pertemuan itu Iya, dia tertarik karena si Ronald tipikal orang yang kayak halusinasi kayaknya. Dari segi dark side-nya tinggi, psikologinya dia bermasalah seperti yang mereka sampaikan gitu loh. Nah jadi kayak dia melihat si demon ini yang dia pikirkan ada alat gua ini, alat gua yang bisa gua jadiin untuk suatu kejahatan. Oke, so Gitu dari loh. sini lu udah bisa menjawab pertanyaan gue dong. Iya, bahwa ini emang rumah nggak ada apa-apanya. Awalnya nggak ada apa-apanya, tapi yang bermasalah adalah nanti kita cari berdua berempat. Ada sebuah posisi pusat energinya di luar dari rumah itu sebenarnya. Pusat energinya. Oke. Gitu loh. Makanya pas lu bilang tadi kan udah berapa tahun kemudian Bang ditempatin udah nggak ada masalah lagi kan? Ada. Tapi after that udah Udah nggak ada lagi kan? Karena sebenarnya pusat energi bukan di situ. Di luar dari rumah itu. Gue nggak tahu berapa kilo, mungkin bukan berapa kilo. Ada kali 100 meter entah berapa meter, gue juga bingung. Pokoknya jaraknya lumayan jauh. Oke. Pusatnya. Karena ya rumah itu Bukan kilo ya, meter. rumah itu pun juga samping-sampingan sama danau.
Kayak cabin in the woods gitu loh. Oke, gitu. Tapi bukan cabin ya, rumah. Oke. Emang tapi banyak hutan Ya rumah gitu. zaman dulu bang. Oh, Kalau zaman dulu sih masih kali ya. Nah, kalau di sini Tapi sih New bisa York bilang kayak gitu. Nah, jadi memang bisa dibilang apa ya, kisah horor atau rumah horor ini terjadi ya karena si iblis ini menemukan sebuah media untuk dijadikan alat dia dalam berbuat kejahatan. Singkat cerita. Berhubungan dengan pohon ya. Nah, gue belum tahu, makanya kita harus cari. Ini bad newsnya, Dimensi punya bos lagi. Nah, itu. Wow. Kayaknya jangkauannya luas Mas Willy. Iya. Iya, benar. Nah, tadi lo mau nambahin apa lagi nggak? Jesslyn tadi pas kita sempat ganti reel bentar sama ada problem audio. Jesslyn, kamu cerita deh. Iya, tiba-tiba ada energi yang kayak menyelimuti aku gitu dari belakang, berasanya gitu. Tapi bukan as in aku yang ada di badan yang sekarang, tapi berasa ada yang nyelimutin jiwa aku. Terus udah gitu energi itu bersuara sambil kayak hai. Dia ngomong kayak gitu. Creepy. Iya, Sama seperti yang gue disapa tadi pas sore-sore. disapa. Tung dia nggak jawab. Hai, passwordnya. Kopi lu akan bikin kembung. Last 5 menit. Seperti kata Mas Willy. Lanjut. Oke, lanjut. Tapi gue sayang sih Bang sama lu. Tolong Jadi jangan jadi bully dia. Ya, kita semua sayang sama dia. Tolong jangan diedit. bully dia. Gak enak dong. Gak enak dong. Gue belain lu Bang. Yuk, lanjut. Ini kalau di kartun tuh yang mau dicium kayak konak gitu loh, kayak bibir sampai. Oke, dan tadi Bang Adam udah menjawab dari pertanyaan gue. Mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang pengen disampaikan lagi nggak dari Aileen, Jesselyn mungkin? Oh ya, gue mau nanya. Ada arwah. Ini kan mereka kan meninggalnya so far ya dari keluarga Ronald ya kan? Karena basicnya itu walaupun namanya Ronald ya, The View, Ronald The View. Nah itu kan mereka meninggal secara tragis. So far masih ada dong atau enggak pasti si demon mengambil arwahnya mereka. Ada yang bisa something kita tuju nggak untuk tujuan dalam artian menolong? Itu yang gue cerita tadi, ketika gue ngelihat beberapa arwah, nggak tahu arwah siapa ya di rumah itu, terus iblisnya kayak langkahi dulu gue kalau mau ngutak-ngutik mereka. Ada kesan gini loh dari insting gue dan kubu kanan. Be very careful kalau mau berhubungan dengan jiwa di sono. Ini sejenis perangkapnya mereka. Kita sering hubungi aja jiwa yang di luar mana kan. Tapi ini kayak gue dapat insting ekstra yang mengatakan bahwa be careful, ini perangkap ekstra juga. Jadi kita maksudnya gue, Adam, Aileen, Jesselyn, ini mesti ekstra hati-hati nih. Oke. Dan di sini, sorry nih kalau gue tambahin lagi, di film di tahun 2005 yang berjudul dengan Amityville Horror, di situ ada sosok yang bernama Jody, yaitu adalah anak kecil yang di Oh iya, yang penampakan itu ya? Ya, that's right. Nah, di situ dia bisa jadi sebagai alat karena memanipulasi si anak dari Lutz family itu, anak ceweknya, ya untuk bunuh diri gitu kan, untuk melakukan. Namanya siapa? Tapi tidak, itu kayaknya cuma diubah deh dari si siapa namanya, dari si pihak filmnya deh. Tapi kan penampakan fotonya real. Real dari mana? Ada yang kayak foto yang paling terkenal itu, terus ada kayak gambar penampakan anak kecil. Ini itu namanya Ellison dan juga Dawn. Yang paling kecil Ellison 13 tahun kalau cewek ya. Kalau cowok itu tuh yang namanya John. Tapi yang diceritakan di film 2005 itu mungkin ada perubahan-perubahan lah ya. Iya. Itu tuh ya namanya si Ellison kalau gue ngeliat dari data aslinya, umur 13 tahun. Ya kita nggak tahu siapa. Pokoknya the bottom line, Ada anak cewek kecil. bukan ya, be very careful. Be very careful. Contohnya itu kan sebagai sebenarnya jebakan Batman dong. Iya gak sih? Bisa jadi itu bukan si jiwa aslinya. Bisa Ellison. jadi, bisa jadi. Gitu kan. Tapi walaupun memang di film 2005 itu kesan yang dilihat adalah devilnya nggak muncul di tahun 2005 itu. Tapi yang muncul itu adalah ya gangguan dari si Jody-nya sendiri. Jody itu karakter yang ada di tahun 2005 itu ya, di film Amityville Horror itu, gitu kan. Mungkin itu pakai nama samaran yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ya Ronald pun sebenarnya udah meninggal tahun lalu. Mungkin 2021 aslinya ya, Ronald Junior yang di penjara 25 tahun. seumur hidup. Oh, seumur hidup? Ya. Oke. Yang gua baca soalnya masih 25 tahun. 25 tahun atau paling banyak seumur hidup. So far sih kayaknya sih seumur hidup sih, ngebunuh keluarganya cuy. Jadi ada tambahan sedikit dari gue sih Bang.
Mesti lu mau nambahin dulu. Jadi kondisi yang gue dapetin dari si Ronald ini bang, Ronald ini ternyata memang ada masalah hati. Dia terlalu sensitif. Jadi kayak semua insiden-insiden kecil dalam rumah tangga gitu kan, sebagai anak dan kakak dan saudara gitu, kayak diambil hati. Jadi dia sama ini kesinggung, dia sama si B kesinggung, dikit-dikit gampang kesinggung. Nah dia punya kebencian sedikit karena ditambah gara-gara ada manipulasi Demon tadi, akhirnya dia makin benci banget sama semua orang. Hampir kata bisa dibilang dia benci sama semua orang. Oke. Bisa dibilang. So that's why juga gangguan yang dirasakan oleh Ron, kenapa mereka membunuh keluarganya adalah mereka si Ron ini menganggap keluarganya itu adalah sebenarnya adalah iblis yang harus di seperti itu. Aku barusan dapet vision pas masih hidup ya keluarganya si Ron ini. The View family. Iya. Papanya Ron itu kayak bilang, Ron kamu tuh harus gini lah, maksudnya papanya tuh kayak nasehatin dia untuk untuk membangun lah, untuk supaya si Ronnya, kamu tuh jangan males-malesan, kayak lu kayak cuman gini all day, iya mabok-mabokan dan lain-lain, tapi kayak si Ronnya ini kayak apaan sih gitu, my dad gitu, terus langsung ditutup pintunya, gitu sih vision yang aku dapat ya. Jadi bokapnya buka pintu terus ngomongin, lu kok begini sih all day gitu, maksudnya ayo lah get up, terus udah gitu apa kayak gitu, melakukan sesuatu kayak gitu, tapi dianya malah nyantai-nyantai doang gitu di kamarnya, apaan sih dad gitu. Terus kalau zaman sekarang tuh pasti tuh anak lagi nonton anime tuh jadi wibu ya kan, di kamar terus, kalau nggak main Mobile Legend gitu. 5 menit. Oh iya serius bu. 5 menit aja. Oke. Ada tuh lagunya Nah nanti. berbalik juga tentang keluarga Goods juga, ya kan, Goods family tadi tuh. Yang kedua ya? George George yang Lutz, kedua kan? sorry, George Lutz. Yang Yang oke. kedua. Yang ke ya setelah Yang nggak ada kejadian korban tapi dalam 28 hari pindah itu kan. Oke. Nah itu tuh juga memang si bapaknya itu tuh, si George-nya sendiri, si George Lutz-nya tuh kayaknya sih diberikan penampakan tuh yang hampir mirip kejadiannya sama si Ron sendiri gitu loh. Kayak media kedua bang. Lu ngerasa gitu nggak bang si George Lutz ini? Ya kan masih hangat gitu. Iya Itu masih hangat kali ya. Dia si Demonnya nyari the The next-nya. Nah dari situlah si George Lutz ini juga diberikan gambaran-gambaran bahwa ya keluarganya juga mungkin something evil gitu loh yang harus diinin. Dan untungnya sih ya dalam 28 hari itu dia cabut gitu kan. Gitu sih. Oke itu tambahan dari gua. Kalau nggak ada apa kita langsung ITI aja, ada tambahan? I think so. Oke, itulah deduksi dari kita dan langsung aja kita tim Detektif Astral akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu adalah ATI, Astral Traveling Investigation. Let's go. Oke, kita mulai, Bang. Lu mau titiknya di mana, Bang? Di dalam rumah bang. Di dalam Kita rumah masuk langsung? ke memori ya bang. Nggak di depan rumahnya, apa langsung di dalam? Di dalam aja kayaknya. Mereka udah welcome. Oke lah Mas Bilal. yakin. Aman ya? Yakin. Kenapa? Ya udah. Oke guys, Kok tumben kamu udah gitu? doakan kita semoga kita sampai tujuan Oke. dengan Jadi mereka bertiga akan gue taruh di dalam, gue di Kok gitu sih? Tuh kan. Lu pikir lu doang yang punya kemampuan kayak gitu? bukan gua kan guys yang suka lucu sebenarnya. Enggak bercanda. Jadi jangan salahin gue ya guys. Ajak Kabo yuk. Enggak. Siapa tahu Kabo bisa jadi pancingan. Sumpah kalau bos sih gue gituin sih, emang bener kalau bos. Come on guys, nggak enak nih rasanya. Kita masuk ya. Iya. Bismillah. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, lindungilah kami dari semua kebohongan dan manipulasi iblis dan jin, dan semua kejahatan dan kebohongan dari dunia lain. Atas kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Oke, Dam, kok Oke. cuacanya mendung petir hujan gitu ya? gak enak ya Mas Yo? Kayak ini memori gue tahu. Ini memori sih. Kalian menuju memori ya? Iya, dingin banget Mas Yo. Dingin banget dan kayak jeder petir. Ini lagi kayak hujan atau Mendung gitu sih. wah nusuknya parah sih ini. Kok berasa kayak bau mayat ya? Iya. Oke guys, ini memori ya. Ini Bukan real time. Oke dari gue dulu ya, kita validasi. Gue ngelihat rumahnya, tapi kayak ada petir-petir jeder, jadi kayak emang lagi Kita suasana. lagi di luar sih. Iya, gue lihat Mas. Cuacanya emang lagi nggak bagus sih, Bo. Kayak lagi
kayak hujan tapi nggak hujan gitu loh. Dinginnya tuh kayak nggak enak Dingin banget. nusuk Iya. gitu kan. Tapi belum ada siapapun. Sosok demon hilang semua nih. Pret. Kita mau masuk ke dalam nggak? I don't know. Kita masih di luar sih. Ke dalam aja. Gue di dalam sih, pantesan. Aku juga di dalam Gue sih. aku sama Kak Willy di luar. Gue di dalam. Aku di dalam, makanya aku bilang kok kayak bau. Mas Will, masuk aja, gue di dalam. Gue lihat si Ronald. Kita mau masuk. Tok tok tok. Tarik Adam gua di Dam. mana? Tarik gua Dam. Aku di lantai bawah gitu sih. Udah nggak apa-apa, it's okay, ayo. Ayo Jess. Ronald lantai 1. Ini lu di lantai bawah atau basement sih? Bawah. Basement. Lantai bukan Jess, kok basement. rasanya kakak sama kamu di basement ya Jess ya? Dam, bentar. Gua sama Jesslyn berasanya kayak lagi di basement. Ini Mas Will nyampur Mas Will antara memori dan demonnya masuk ke memori Mas Will. Iya nih. Aduh kok Tunjukkanlah kebenaran. Nah, itu lu Dam. Oke. Gelap semua kan? Gelap iya, semua iya, kan? iya, gelap. Kalian di mana? Aileen mana Aileen? Aku di dekat dapur. Adam lu di tengah kayak ruang tamu Iya, gitu kan? ruang tamu, aku di ruang tamu sama Iya, Kak berarti Will. gua ngeliat Aku Adam. dekat dapur. Coba. Aku agak Ini bener-bener kayak film horor sih, Bo. Jadi kalau lu nonton film horor tuh yang serba hitam putih ya, Ini kok serem ya? yang cuma sinar bulan pertama, terus cuma ada jeleger-jeleger. di Wah, bawahnya ini horor karpet banget ya. sih. Jadi si gue ngelihat Ronald. Gue nggak tahu ini gimana ceritanya. Ronald itu lagi ngepunggungin gue ngadep jendela. Terus dia ngidupin rokok, dia ngerokok. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Ini pas kejadiannya bang. Iya kan. Kejadian Gue nggak tahu. Ini kayaknya dia udah membunuh sih ini. Udah, soalnya Udah sunyi ya? banget ya. Iya kan? Berasanya sunyi banget. Terasa kan Jess? Berasa. Iya, horor. Aduh, aku merinding banget sih. Control yourself. Itu kan bener Kak Adam tadi pas di off screen aku bilang kan, itu kan dia kayak berasa nggak kenapa-napa abis bunuh. Kok gua ngeliat ada kucing ya? Iya gue Itu ngeliat kayak Mas stray Will, gue cat ngeliat. deh. Oke. Oke, berarti kita ngeliat hal yang sama. Stray cat. Kita naik ke atas aja ke kamar ya? Atau kemana ini? Oh iya, gua denger jeritan arwah. Ada kesannya kayak arwah yang baru meninggal. Di atas Mas Will. Yuk, samperin. Yuk, ke atas ya. Itu mamanya tuh. Itu mamanya. Iya, mamanya cewek. Mamanya cewek, bener. Kayak marah banget gitu. Boleh gua praktekin, Bo? Jadi kayak mamanya gini. Iya, Gitu. iya kayak gitu. Iya, gak enak banget ya. Nanti di zoom ya. Nggak enak. Ini serem banget sih. Ini sorry ya, Bo. Ini rasa seremnya sama kayak waktu kita yang ke rumah rahasia dollar sign ya atau piramid. Mirip. Lebih serem ini gak sih? Iya, ini lebih serem sih ini. Lebih creepy lah. Oh, iya Dam. Si cewek tadi itu arwah itu ngelihat anaknya atau suaminya atau siapa sama teriaknya. Iya. Kayak dia teriak atas the dead body of. Iya, betul. Iya, ini berarti kejadian nih. Dia bukan teriak karena apa? Dia teriak karena ngeliat padahal dia sendiri udah jadi arwah, Bo. Tapi dia ngelihat Bu di sebelahnya berdarah, dia kaget. Suaminya lah ya. I don't know siapa ini Itu pokoknya. suami istri. Ini terlalu berisik sih tempat ini. Banyak teriakan sih. Iya, banyak teriakan teriakan. jiwa. Jadi guys, info juga itu tuh penembakan itu tuh terjadi di saat mereka lagi tidur semuanya. Terus ada anak Kecuali cowok yang paling kecil. anak cowok tiba-tiba kayaknya udah jadi arwah juga. Mami gitu. Dari bawah Dam. Iya. Itu udah jadi arwah. Udah jadi sekarang arwah kan? semua ini. Cewek apa Chaos, cowok. Anak kecil. Cowok. Oh, yang Anak paling kecil ya. Iya. Siapa tuh namanya? Ai. Si anak kecil tuh John. ngikutin kamu. Ini kayak manipulasi iblisnya ngikutin kamu yang anak kecil ini. Aku berasa sih, karena dari pas aku nyampe di tempat itu aku berasa di belakang ada mata-mata. Guys, memori. Gua sinyalnya cukup bersih. Si Mami kayaknya sama suami atau siapa manja Dimen. Mereka baru bertiga berkumpul di suatu ruangan. Bisa tolong Mereka aku nanya, nggak? "Mana sih yang itu? Member satu lagi mana gitu." Ini dia Wait, mencoba, itu bentar ya. ada- Dia mencoba untuk memanipulasi aku dan bawa ke satu tempat kayak ruangan Oke, tempat Aileen tidur. dulu fokus. Tapi aku ngeliat tempat tidurnya tuh kayak kosong gitu. Jangan. Lu jangan situ. Lu standby di sini aja udah. Di mana? Di memori yang tempat kakak sama Adam. Nggak tahu di mana. Fokus tarik ya. Tarik Dam, Coba tarik. tarik. Jesselyn menemukan sesuatu Jesselyn. Tadi Iya, Jesselyn ngomong, kenapa, Jess. Jess? Gua ke bawah Enggak, lagi nih. Gua di bawah. sebenarnya apa? Aku tadi dengar ada kayak suara tek 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 tek. Aku takutnya ada tamu yang datang. Oh. Kirain. Dapat Ai. Ada tamu yang datang nggak? Kayaknya masih ada yang nempel di aku di kamar. Beneran? Di belakang. Takutnya Enggak ada so far enggak ada suara Dia tipis gitu sih. sama sekali. Kamu doang. Tandanya yang lain kali. Dia ngikutin. Dari astral sana. tenang. Apa yang lain ya? Iya.
Kita sih nggak dengar suara tek tek tek. Oke, di mental. Sorry kru, emang nggak ada yang denger suara tek-tek? Seriusan? Nggak ada. Kalau ada minta tolong ya, siapa tahu ada tamu mungkin atas nama Ferry gitu. Aku lihat. Berisik banget ya di sini. Berisik memang. Kayak pada teriak-teriak gitu ngomongnya. Aku baru dengar. Ya bener Lin, kamu on the right spot. Oke. Gua ngeliat demonsnya. Dam, gua ngomong ya. Demonsnya nyamperin si arwah-arwah itu dalam bentuk kayak entitas bongkok bawa obor. Kayak gitu. Lihat nggak Dam? Lihat. Gue sambil ke atas nih. Wete. Kayak tua. Kayak tua. Kayak Iya. tua gitu. Itu arwah atau demon sih? Demon. Demon Mas Will. Jadi gue Demon perhatiin itu- ya bau ya. Nih, bawa obor. Guys, for your info aja nih, di sini tiba-tiba ada suara anjing kencang banget. Memang itu dari tetangga. Oh, tetangga. Itu, it's Gue okay. boleh napas dulu nggak? Gue nyadarin dulu ya bentar ya. Kenapa bang? Penat banget ya? Penat banget. Maksudnya banyak banget di sana. Gue napas dulu deh. Ini pas kalian kesana tiba-tiba suara anjing langsung banyak banget loh. Pas berhenti dia? Jesselyn, nah udah berhenti nih. Kok gue sadar dia berhenti? Suara anjing. Iya. Pas tadi Jesselyn bilang Azan tek 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 segala macam. Pantas. Iya azan. Untung gue sadar. Kita break dulu. Ya, rumahnya pada nonton. Break. Mas Will. Lin Suasananya balik. nggak Lin. enak Mas Will. Kami balik. Ayo udah tarik. Kita break dulu guys. 1, 2, 3. Oke, kita mulai kembali lagi. Tadi kita sempat break azan maghrib dan gue mau sempat ngobrol juga nih soal tadi ternyata yang gue cari juga ya. Waktu lu sempat ada dokumenter di mana tim dokumenter pada tahun itu ya 1976 itu tuh membuat sebuah film juga dokumenter, bukan film sih, dokumenter biasa doang. Itu terjadi penampakan bro, dan itu anak kecil. Dan tadi yang seperti yang gue bilang tadi, gue ngecek bang ini asli apa bukan, dan ternyata asli ya. Itu ada eksistensinya ya, penampakan sama Jesselyn ya tadi nggak salah juga ya, itu asli. Dan itu si John, anak yang paling kecil. Tapi kalau di filmnya sendiri, di film mana Amityville Horror itu di pada tahun 2005 itu memang sosok yang menjadi bukan protagonis, antagonisnya horornya di situ ya si Jodie ya, namanya Jodie, anak perempuan. Mungkin ya ini adalah salah satu film biar nggak terlalu itu kali ya, keplek-plekan banget ya kan, untuk menghormati keluarga The View sendiri mungkin ya gitu kan ya. Bisa jadi malah sangat nyambung dengan titik yang tadi tuh Aileen ya, diikutin sama arwah kecil tadi ya. Iya. Nah mungkin itu si John itu, gue nggak tahu apakah John itu memang sosok yang memang dimanipulasi sama demons itu untuk mengganggu ataupun orang-orang yang ingin tahu gitu kan sosok horor di Amityville itu. Dah kita cari tahu aja nanti ya. Kalau kayak gitu tim siap kembali ke sana. Dan kalau kata Bang Adam apa ini bakal seru banget Bang ya. Iya, suasananya kayak ada main game cuman ada tangan doang Bang, gimana? Mike. Gitu. 5 menit. Oke. Jadi kayak kita lagi main game terus kita menelusuri rumah tersebut Bang. Oh kayak FPS gitu Iya. ya, kayak Resident Evil gitu nggak sih? Itu yang gue rasain gitu. Gua ke bawah terus ke atas kayak waduh. Dan kalau lu bisa menggambarkan itu kayak lu main film ini gak sih, kayak Silent Hill, lu tahu itu kan Silent Hill jadi merah. Iya. Tapi kalau Silent Hill kan kadang-kadang lu FPS ya udah sananya gelap, lu cuma tahu yang di sekitar doang atau enggak kayak ini di conjuring full gitu. Ini malam lebih ke sih, kayak Ya, malam. Insidious sih. Iya, Ini lebih Insidious kayak ya. Insidious. Iya, Insidious kan gitu juga. Kayak lu terang cuma pas bagian sini doang, sisanya sana gelap. Iya, Insidious yang pertama. Yang pertama Iya, ya. iya. Oh, I know that. So mungkin buat para the client sendiri bisa membayangin ya kayak gimana bentukannya ya. Oke. Tapi kalau yang di Insidious pertama lebay sih demonsnya. Tapi suasana kayak monokrom sana? hitam putih birunya itu kayak gitu. I see. Kayak mungkin kalau orang dunia perfilman tahu cahaya bulan purnama doang gitu. Iya, Nah, cuma kayak cahaya gitu. bulan bener. Kayak gitu. Oke. Terangnya tuh terang cahaya bulan doang. Terang bulan doang ya. Kalau ada kayak lampu. Gak iya, ada. Tapi kalau terang bulan enak sih. itu martabak kan. Itu dia. Iya kan. Oke, 5 menit. 5 menit apaan sih? 5 Gue menit bertekad lagi. 5 menit serius. Gak bertekad bisa nggak lebih dari 5 menit, belum kepecah nih rekornya nih. Oh, oke. Berangkat ya. Siap. OTW. Kita OTW. Bismillah. Oke. Ya Tuhan, bantulah kami. Oke. Ya, Oke. tadi nggak di iblisnya, sekarang di memorinya ada demonsnya Dam. Ada dia nungguin. Iya, merah kan? Iya. Ah, Gua ngeliat perempuan tua itu Jess. Di lantai 2 Jess. Dia ketawa. Perempuan tua itu apa, Bang? Ini iblis sih. Demon. Demon. Dia ini demon. Bentuknya nenek-nenek. Iya.
Guys, Itu yang bawa obor tadi nggak? Iya, itu yang bawa obor tadi. boleh gue tambahin nggak? Ya. Jadi nih sebenarnya di keluarga Lutz yang sebelumnya, yang keluarga kedua yang dihantui itu, jadi itu sempat si George Lutznya melihat sosok istrinya berubah menjadi wanita nenek-nenek berumur 90 tahun dengan keriput dan creepy. Kita nggak tahu itu demon bahkan. ini kelilingin kita. Iya, makanya. Nanti guys. Makanya. Toto di sini, toto di situ. Oke, kalau itu based on true story yang gue ceritakan. Jadi memori kita nih sekarang dikacauin. Bukan memori kita sih. Memorinya tadi pas sebelum break azan kan nggak ada Demons kan. Sekarang Demonsnya tahu dan dia masuk ke memori. Ingat Tuhan guys. Ingat Tuhan. Tuh lihat tuh Bo. Gue bahkan ngelihat si yang siapa Rone ya. Rone kayak udah mulai ke gua terus kayak ngancam. Ini udah genjutsu ini. Ini genjutsu ini udah. Jadi kita memasuki ranah memori yang Aku di udah tempat di yang genjutsuin. Oke, Hati kalian, iya. Kamar ya? Lu di mana, Di Lin? ruang tengah kosong. one by one. Aku kadang udah di lantai 2 kan? Iya, kan Aku juga di lantai 2. Ini agak creepy loh, anak kecilnya di bawah. Lu ngapain Anak di kecil- bawah, Lin? Nggak tahu, diarennya di situ kan. Terus dia kayak megangin pinggang gue kayak begini. Ay, lu ke atas, ay, lu jangan ke situ. Iya, ay. jangan. Lu pindah. Ini aku lari nih. Iya. Dia ngejar. Mukanya serem banget lagi. Iya, ngejar. Diem. Mukanya pale gitu atau apa? Pale. Pale ya? Pale. Dia kayak giginya runcing-runcing gitu terus agak botak ya. Kok kita sekarang di satu kamar semua ya? Iya, betul. Betul ya Dam? Betul. Bener. Di sini. Yang kamu lihat itu Eileen? Kamar lantai 2 ini. Kamar, Lin. Kamar lantai 2. Ini kayaknya kamar orang tuanya ya? Iya, Enggak, ini kamar anak. Iya. Kayu reot. Tua sih ini. Kayu reot. Just Itu John itu tuh kalau kalian detect dia demon arbis manipulasi. Kadang belum tahu. Manipulasi. bisa tolong usirin gak? Dia ngalangin di pintu. Terus aku masuk ke kamar anak-anak punya. Terus dia kayak kamu gak bisa keluar kayak karena gitu. ini permintaan Aileen ya. Bukan gue yang jahat. Ini Dam, Aileen. Dam. One of them gambar pentagram depan kita Dam. Iblisnya. Mau maksudnya apa nih? Kadang lagi nyelamatin Aileen ya. Iya. Mas Wil, gue lihat sih itu. Kamu mau apa terhadap anak ini? Maksudnya apa kamu gambar pentagram itu? Jangan dimusnahin dulu bro. Enggak, itunya kayak Oh pentagramnya lu hilangin. itu tadi gue dapat bantuan dari Angel sih. Nggak tahu siapa. Hilang lagi. Terlalu gelap. Akhirnya alhasil pentagramnya nggak jadi kayak kebentuk gitu. Dia kayak mau manggil sesuatu jangan-jangan Mas Wil. Makanya tadi gue tiba-tiba dapat bantuan kencang dari kubu kanan. Terus kayak dak dihancurin pentagram. Kayaknya itu serius deh tadi spellnya dia tuh. Mantranya. Tuh dia macet-macet tuh. Dam lu lihat nggak? Dia kayak mau pentagram lagi nggak bisa. Dia mau manggil pasukan kali. Nggak tahu. Wah, guys, ini gue nggak tahu gue yang udah masuk area genjutsu atau kok rasanya memorinya udah dikontrol sama mereka ya. Masih ini sih Mas Wil. Kita di kamar nih, gue belum itu. Oke, gue udah di kamar lagi. Ya Tuhan, berikanlah cahayamu untuk menerangi tempat ini ya Tuhan. Ini terlalu gelap banget. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ini lampunya kenapa nggak dinyalain ya? Hamba mohon. Tiba-tiba di depan gue ada sosok bawa lilin. Close up banget, serem. Oke. Gimana Mas Wil? Udah terang. Sosok yang bawa lilin ini bukan nerangin, cuma dia kayak bentuknya nyeremin, nggak ngomong apa-apa, kayak tengkorak dibalut. Itu terus dia bilang kayak ngasih isyarat di basement. Gue nggak tahu ini ajakan trap atau. Oke, basement. Gue suka. Gue coba ya atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau di film 2005 itu di basement tersebut memang kayak pusatnya juga sih ya, di mana Oh itu iya, ada ruangan. gue diarahin ke satu bilik yang warnanya merah seperti di artikel tuh, dindingnya merah. Kita mau ke bawah aja Mas Wil. Lu yakin? Ntar dulu ya. Ikutin dia. Lu amanin. Dia gini, gue praktekin ya Bo ya. Si yang bawa lilin tuh gini, terus bilang ke sini nih. Kayak gini ekspresinya. Terus kalau begitu gue bilang merah dia gitu. Kan curiga kan? Ya tapi kalau lu mau ke sana sih silakan Dam. Mas Wil, tar dulu Mas Wil. Gue tadi gue di kamar ngeliat kepala gue ngeliat ke jendela keluar. Tahu-tahu dari banyak
jin tak gue nggak ngerti jin Diman ini kayak mau masuk ke dalam rumah ini Mas Will. Rame-rame. Kok rame banget? Ini makanya gue bilang kan Dam, ini memori yang udah dikontrol, mereka udah ngambil alih ini. Ya mereka udah nungguin kita sih. Iya, ini ambush hitungannya. Ambush. Ambush itu artinya Serangan mendadak. Sergapan. Ya. Sergapan. Oh, thank you, Bo. Itu bahasa yang keren. Kita disergap di memori sih. Apa Dam. mendingan kita balik aja guys? Belum. Not there yet. Abstraknya belum bilang balik, tapi percaya sama Tuhan tetap. Dia Bersihkan hati dan standby terus, waspada terus. dia berada di luar rumah sih, tapi kayak ngepung kita ngelilingin rumah ini. Iya. Mas. Mereka nggak masuk ke kamar. Enggak. Di luar di luar ke jendela situ ya. Jadi istilahnya kalau kita mau keluar nggak bisa gitu. Kayaknya kita mesti ke ruang merah itu deh Dam. Tapi Yaudah, yuk. maksudnya apa? Ruang merah tuh di mana? Di aman nggak basement. Basement. Aileen kok kayaknya jiwanya agak lemah nih. Kenapa, Ai, Lin? lu aman gak Ai? Aku nggak tahu. Lu jangan ikutin Ai. Iya, Oke, jiwa udah lu ya. kenapa, Lin? Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami berlindung atas cahayamu ya Tuhan. Apapun yang harus kami lakukan di dalam jalanmu dan perlindunganmu di ruangan merah itu, terjadilah. Itu masih misteri sih ruangan merah itu apa itu guys. Oh, pegang. Dam, gue disuruh ngancurin ruang merah itu. Mana? Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, hancurlah semua gerbang genjutsu dan pelindung ruang merah. Diman semua tuh di baliknya. Banyak banget ya. Ini kenapa banyak demon saya kecil-kecil juga ya? Ai, oke nggak? Ini kayak Iya. gue tuh nge-break apa sih Kawil. ngedobrak sarang kecoa terus kecoanya baik banget tapi itu demon semua Dam. Aileen kayaknya Bo. nggak aman nih. Elena, are you okay? Will, gua agak mundur jagain Aileen dulu ya. Iya, Ai, oke. lu oke nggak Ai? Ayo. Aku bingung sih. Karena aku bingung ini genjutsu atau beneran di tempatnya. Kenapa? Apa yang kamu lihat Aileen? Di tempat gelap, kamar. Kamar. Ya udah gua ke situ deh. Gua masuk ke dalam apa? Oh, ruang merah itu nggak berarti apa-apa. Itu cuma kumpulan demons yang nggak berarti itu. Mas Will, gua amanin Aileen dulu ya. Iya, iya. Aku di situ temenin Kak Willy ya. Oke, ikutin suara kakak ya. Ya Tuhan, Oke, Ai. izinkanlah aku dan Gua Jesslyn Ai. Gua lihat lu. mengetahui apa yang harus diketahui. Iya, makanya cara bangunnya? aku tadi lihat Aileen bukan serem sih, kayak merem gitu matanya. Ingat kebaikan Tuhan. Guys, Jesslyn, kakak ngelihat si laki yang suami apa yang nama yang pertama siapa Bu? Ron Nah, ya? itu di depan pintu ya? Bukan, Pegang, aduh, ngomongnya mesti gantian nih, ngomongnya mesti gantian. Tunggu. Kita kemana? Turun. Ikut gua. Lu tenang aja lu Kok diam. sini aku nggak Kita- enak Kita ya? pindah tempat ke Mas Will ya. Aku pegang ke Adam ya. Iya. Oke. Ingat kalau di kondisi kayak gini, ingat kebaikan Tuhan. Kalau lagi tersesat, pokoknya ingat kebaikan Tuhan aja. Oke. Jangan ingat keburukan, tapi ingat Bentar. kebaikan. Jariku ditanam something. Oke. lu aman Lin? Jariku ke Adam, coba. Apa yang terjadi dengan Aileen mungkin? Jesslyn bisa cerita? Tadi sejak yang tadi pas aku bilang Aileen kok melemah gitu, aku ngelihat dia tuh udah kayak nggak sadarin diri jiwanya. Di tempat gelap. Kayak merem gitu loh di situ. Pas keadaan di situ dia tuh kayak merem doang posisinya. Gue pindahin dulu ya, Aileen. Oke, pindah Aku ya. di belakang ke Adam. Atas Padahal kuasa harusnya Tuhan. kan Aileen yang di sini kan sadar, harusnya di situ juga sadar kan, tapi di situ dia, iya di situ dia kayak merem gitu. Kayaknya kena genjutsu. Oke, gue masuk, gue bergabung sama lo nih. Sip. Gue sama Aileen. Oke, lanjut. Kadam tadi Aileen ke dimensi lain ya. Iya, ke dimensi Iya lain. kan? Oke, Ai. Oke. Jadi kalau digambarkan tuh Aileen kayak merem aja padahal tapi Aileen yang kesadarannya tuh dia lagi di tempat kecil gitu ya. Iya, betul. Oke, Bro Willy tadi apa? Oke, gue istilahnya mimpin acara sebentar ya. Jadi gue tadi doa terhadap Tuhan tunjukkanlah apa yang harus kami lihat dan ketahui. Tiba-tiba gue dikasih abstrak, itu lu sebut ya nama aslinya, Ronald siapa, lengkap. Yang keluarga pertama tuh yang dibunuh. Ronald the View. Nah, Itu bapaknya ya. Nah ini gue dikasih lihat jiwa bapaknya kok kayak terdiam gitu. Lu lihat nggak Dam? Kayak bukan di kerangkeng, terkungkung oleh sebuah situasi. Ini depan gue, kita harus menyelidiki Ronald the View-nya nih, kayaknya. Sama Tuhan, Ronald the View. Ya gue siram pakai energi ya Dam. Iya, gue lihat. Ronald the View. Gue lihat. Tuh, dia tuh kayak arbis bukan, tapi dia kayak bukan terantai, rantainya nggak ada, tapi dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain, Bo. Oke.
Nah kita harus mulai dari sini nih, abstrak Guys. dari kanan. Dia minta Iya. lepasin Mas Wil. Apa? Minta lepasin. Ntar dulu dong. Hah? Kenapa Jess? Aku terganggu nih, kan aku ada di belakang kalian kan, tapi itu si nenek-nenek itu dia kayak megang-megang rambut Terus aku nama dan Tuhan dia yang tadi Maha Kuasa kepada tangannya nenek-nenek ini. nyentuh, Bibir. Apa? bukan nyentuh pipi. ini aku, apa sih ini rahang ya? Orang. Iya, Ya Tuhan, terjadilah pada nenek ini. kayak tajam Menurut gitu kehendak-Mu. berasanya. Mungkin zaman dulu nggak ada rambut Sorry, warna sorry. pink kali. Dia Dah, kakak pecahin palanya. iya gila. Sorry, bukannya Kaget aku. bermaksud sadis ya. Gue udah nggak pengen buang waktu. Jadi Ronald DeView ini pecah kepalanya tadi nenek tadi itu. Tapi dia bukan sosok utamanya kan? Bukan. Ronald DeView ini mesti diapain ya? Gue curiga Dam. Kenapa kita harus mulai dari Ronald DeView ya? Apa Kan jangan-jangan? kuncinya awal pembukanya. Tapi gue nggak mau langsung ngebebasin ini karena bau iblisnya berasa banget Dam. masih lengket Iya. kok. Cuma kenapa kita dikasih abstrak dari kanan, kubu kanan, mesti mulai dari sini ya? Apa karena sebenarnya itu bukan dari Ron Junior ya? Awalnya dimulai. Jangan-jangan bapaknya duluan nih. Coba tunggu dulu deh. Amankan tim kita dulu. Ini Jesslyn Aileen aman gak nih? Jesslyn aman, Jesslyn aman. Aileen. Aku aman. Aku sering dibuat ngantuk gitu di situ. Iya kan? Aku sering dibuat Ay, ngantuk. lu pastikan dulu. Ay. Kalau nggak lu keluar dulu dari dimensi Iya, ini deh. mendingan lu keluar Lin. Nanti Jangan. kalau udah masuk lagi gimana? Betul. Oke nggak? Gitu aja. Nanti pas masuk aku nyasar gak tuh? Enggak, nanti kita ren. Ya udah. Gimana? Lu keluar Tadi aku dulu. sempat ngeliat sih. lu keluar dulu. Dia arbis. Arwahnya kayak setengah duduk gitu ya. Oke. Setengah duduk kayak ya I don't know lah. Di ruangan itu sendirian. Oke Mas Si Wil. Ronaldo view-nya. Kadam. Iya. Ya udah. Oke. Oke. Ini gue kayaknya ketemu bosnya nih. Kenapa Bro Will? Jadi Ronald DeView tadi Gue lihat tuh. tiba-tiba ada kayak sebuah kayu berbentuk salib ya. Buak, jiwanya hancur total. Ronaldo view-nya. Iya. Terus sekarang di balik yang salib yang ngancurin itu, ini udah kesannya kayak fantasi banget sih. Ada bosnya. This is the real boss nih, Bram. Lu lihat nggak depan gua? Ini istilahnya cukup tinggi. Nah, ntar gue dibawa ke suatu memori pohon. Hati-hati Willy, kata Keris. Ini di luar dari rumah ya kawan. Mau coba-coba nginget gua lu ya? Pindah lagi ya? Enggak, gue yang dibawa. Gue kepisah sama kalian. Iya, aku sama Kak Adam di sini. Kamu di luar rumah. Semua tuh ini. Aduh, Yang tempat pertama kali gue ngeliat dia. Oh, ini dia ya. Pusatnya. Biru iblisnya nih. Gila, gue dibawa bawa tadi ke pohon. Gue berasa keteng gitu. Sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kemana lo? Hilang dia. Ngecut. Oh, dia ngilang deh. Hilang. Tapi gue dibawa keluar pohon. Sekarang gue di pohon. Kurang ajar. Kak Adam, Gua keluar dari kalian. Kepisah. kita mau ngapain? Itu pemimpinnya tadi bau. Sorry, Ronaldo view-nya udah lu ituin dong. Bukan gue ngancurin. Jadi kayaknya si iblis ini. Gue masih ngomong ya. Jadi iblis itu tuh kayaknya ngerasa Ronald DeView nggak berguna atau apa. Terus dihancurin. Sadis juga sih. Jadi Ronaldo view-nya udah nggak ada dong nih. Gak bisa kita tolong ya? Ini memori ya again. Oh, ini memori ya. Coba Dam lu cek deh. Kayak Ronald DeView tuh kayak udah dianggap nggak berguna sama iblisnya. Ronald DeView loh, bukan Ron ya, bukan Ron. Ini tunggu deh, kita ini harus tenang sih Mas Wil. Ini terlalu acak banget sih. Gue nggak mau ngikutin suasana ini deh. Iya, Makin kacau. betul. Mendingan kita jangan. Tenang dulu deh. Ini sumber energinya di pohon di depan nih. Pohon sekitar hutan depan nih. Lu mau kita ke sana? Lu di situ. Ntar dulu ya, gue coba mikir. Aileen, kamu nggak balik lagi kan? Aileen kalau udah siap, gimana? Kasih gue waktu semenit. Oke. Nggak, kalian ngomong aja. Kamu kalau udah mau siap balik. Hai. Udah belum? Oh, iblisnya mau Aileen pantesan. Iya. Oh. Iblisnya mau Aileen, gue baru berasa. Ambil energi. Kenapa? Ambil energi gue di sini. Dam, Oke. lo pasti akan langsung ngerasa kayak, iya Mas Bill. Nih ya, gue akan ngomong. Lo harus either ngerantai atau apa bos iblisnya di depan lo, bener nggak? Ada nggak? Lu lihat kan bosnya? Oke, gue ke tempat lu deh. Gua Jangan. Ini abstraknya kita mesti misah. Gue di pohon ini, Oke. lu di ruangan itu. Iya, kita masih di ruangan itu sama. Gue mesti, Gue nangkep suges lu dulu. gue ngehajar pohon ya, pohon nggak tahu gaib apa itu. Lu di rumah itu ngantem si iblisnya, sama barengan timingnya. Aku ngapain? Kamu diam aja, biar kakak madam dulu. Oke. Berasa, abstraknya berasa. Gue ngerti. Siap ya, lu terserah mau ngerantai mau apa, hajar pemimpinnya. Gue pohon di depannya. Ini kayaknya bakal terjadi sesuatu nih. Siap? Kau itu mau transmisi energinya ke Adam? Nggak usah, karena kakak berada di luar rumah. Siap Dam? Oke. Dalam hitungan 3 ya. 1, ya Tuhan. 2,
3 sekarang Dam. Gila. Aku ngelihat kayak cahaya dari tangan Kak Willy itu gede banget cahayanya. Hancurin pohonnya. Terus Kak Adam sama Kak Willy bener-bener, kalau Kak Adam tuh aku kayak ngelihat ada kayak cahaya warna biru gitu, itu apa Kak Adam? Ini demon yang dimaksud tadi. Oh, cahaya birunya itu demon yang tadi. Iya. Nah sekarang demonnya udah nggak berkutik nih. Bukan nggak berkutik kayak. Belum ngapa-ngapain nih Mas Will. Jangan. Terlalu ini deh. Cari memori aja Dam. Cari memori. Gue masih berjaga di pohon. Kak Will sih tadi. Gue kepisah. Gue di luar rumah. Sabar. Jangan Sabar, Dam. Jangan. Dia provokasi. Kak Adam energi biru itu apaan? Yang tadi keluar, yang gak gede-gede amat kayak Kak Will gitu sih, tapi. Iya, demonnya. Oh. Gue ambil memorinya dulu ya. Oke. Sembari ada mengambil memori, gue mau tanya Debo, emang hutan-hutan dekat situ ada pekuburan ya? Gue ngerasa juga gitu Mas Will. Serius. Ini gue di atas tanah yang gue ngerasain di tanah kuburan banyak kerangka jiwa deh. Soalnya ada kayak salib gitu loh. Iya, lu ngeliat salib juga kan? Iya. Gue ngancurin pohon gilanya tadi. Di bawah pohon itu kuburan apa gimana? Tanahnya kayak banyak skeleton gitu loh. Makanya gue tanya, emang daerah situ daerah pekuburan ya, Bo? Atau bisa jadi itu yang mayat-mayat zaman dulu kan? I don't know, mungkin tahun 1700 kali ya, gue nggak tahu kan. Kan tulang kan nggak masih kesisa kan. Kalau dari filmnya yang Amityville Horror 2005 itu, jadi itu tuh ada sosok yang bernama, gue lupa namanya. Oke, gue nemu. Sorry, intinya itu dia suka memanfaatkan atau mensiksa para kaum Indian, bro. Nyambung dalam memorinya. Terus Namanya gue lupa deh. ini lebih bigger daripada sekedar rumah dan keluarga Jadi sih. intinya tuh si suku-suku Indian itu dijadiin kayak apa sih namanya? Penyiksaan dan uji coba gitu loh. Oke. Kalau di film 2005 itu ya, gue nggak tahu itu cuma filler tambahan doang dari penulisnya atau memang real. Tapi di film tersebut itu berada di ruangan bawah tanah yang red room yang tadi lu bilang tadi bro, di basement. Tapi di red room tadi gue nggak ngeliat ada kerangka, adanya demons doang. Oke, tandanya itu cuma filler. Tapi nyambung nggak tuh dengan penyiksaan itu? Kenapa Jess? Are you okay? Wah, Jesselyn kenapa Jesselyn? Jess, are you okay? Enggak, aku kayaknya travel ke jauh sebelum kasus ini deh. Oke, Percaya percaya. nambah di memori ke Adam kali Jess. Kak Adam ngelihat yang Indian disiksa itu ya? Wah. Don't too much, jangan too much. Stay. Ada stay. cambuk ya Kak Adam? Iya. Ada cambuk dan ada obor. Ya udahlah. Gak apa-apa, lanjutin Jess. Oke. Dam, lu mau ngomong apa tadi? Yang jelas memang ada sebuah ritual, mungkin Indian tuh berhubungan dengan ritual klinik juga kali ya. Bisa jadi. Jadi ini memang ada ritual kayak demon gitu sih bisa dibilang. Jangan-jangan demonnya itu berasal dari ritual Iya, Indian itu. iya. Nih, gue masih dapat memorinya. Indian ini kayaknya ininya. Jadi pusatnya bukan di rumah Amityville itu guys. Kayaknya ada yang dibakar juga nggak sih? Iya, macem-macem bro. Kayaknya dibakar deh. Di tanah yang gue bilang pekuburan itu ya? Kak Adam, Gue cuma baca memori Mas Bima. itu kayaknya pusatnya deh Kak Adam. Iya. Di mana? Ada banyak spot sih sebenarnya. Banyak spot di kota ini. Ada banyak spot. Aku lihat sih sukunya. Sukunya kamu lihat. Agak gelap kulitnya. Mas Will, Ya. Gue masih nggak berani terlalu jam into memory. Gue jaga-jaga terus di sini. lo harusnya gue nggak tahu. Apa? Ngomong aja. Gue takut ke manipulasi ya. Iya. Jadi intinya kalau pengen menyelesaikan masalah kasus ini, lo harus lo harus cabut salah satu salib yang ada di sekitar deket makam itu. Tapi gue ragu ini manipulasi. Takutnya itu pembukaan segel apa gimana, gue ngerti. Bukan salib yang sama itu yang dipakai bos iblis yang lu lihat tadi untuk ngancurin jiwanya Ronald the View. Berger gitu. Oh my god. Zaman itu orang-orangnya cukup keras ya aku lihat. Banget, Aku ngelihat beringas. kayak ada salah satu orang di suku kayak melakukan kesalahan langsung digampar gitu, tapi kencang banget.
terus langsung ditendang. Aku nggak tahu itu kepala suka atau siapa, tapi kayak cowok yang nendang. Dam, fix. Kasar banget. Salibnya manipulasi, Dam. Manipulasi ya. Manipulasi karena logikanya itu kan yang dipakai buat iblis yang ngancurin kan. Iya, kok tiba-tiba kita harus nyabut kan aneh. Manipulasi, Dam. Udah jangan terlalu into. Gue coba pakai lebih jernih lagi ya. Jess, aman Jess? Tangan kamu kenapa Jess? Bro Will, Jesslyn? Jess, aman gak Jess? Gue baca memori ya. Jess kalau nggak kuat keluar dari memori itu ya. Keluar Jess, keluar Jess. Jangan dipaksain. Trust your heart. Ayo jangan Kita jangan masih lama di sini. dipaksain. Jadi gini, Bo. Kondisinya sekarang Jesslyn lagi hanyut di dalam memori. Aileen juga berusaha. Adam nyari keterangan di memori. Gue masih jaga-jaga di timeline itu. Jadi gue nggak delve into the past gitu. Gue nggak terlalu hanyut. Sengaja gue. Kak Adam, ini beberapa, bener sih kata Kak Adam, ini beberapa spot nih Kak Adam. Emang kota ini tuh kayak, sorry ya tapi udah dari zaman sebelum ini, mungkin tahun-tahun lama itu yang kayak pakaiannya bahkan belum ada t-shirt dan lain-lain. Ya itu memang udah sorry terkutuk gitu sih Kak Adam. Kayak tempat terkutuk gitu. Iya, kayak tempat terkutuk. Bukan rumah nih. Bukan rumah ini berarti, Bo. Tanah. Tanah. Iya dihubungi dengan wilayah. tanah. Awalnya tuh mereka histeris kan ketika mereka ngelihat tentang dead body-nya mereka, tapi ketika sekarang pas aku Kak Adam dan Aileen balik lagi ke sini, kayak kenapa itu tadi aku lihat mamanya lagi ngaca, mamanya Ron ya. Mas Willy ya? Oke Mas Willy. Kenapa? Wait. Aku lihat sosoknya. Jangan ada pertikaian Ada di lagi ya. deket ranjang situ kan. Ini kalian di mana sih? Nenek-nenek. Iya kan. Nenek-nenek. Gue udah ke tangga Mas Willy. Ini gue John ya. Ini kita berempat DA ya. Posisi kamera tuh light gitu ya. Dia kayak di sini gitu. Lightnya tuh udah di kamera itu. Dia udah tinggal jalan kan. Terus dia kayak gini, kayak mukanya tuh kayak Masih bingung. will I see my mom again gitu. Itu gue udah mau nangis juga. Terus dia nunduk begini ngadep lu semua.